Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Edu Series. Ini adalah video terusan dari video saya sebelumnya yang bercerita mengenai sebenarnya kalau seseorang meninggal dunia, berapa sih uang tunai yang harus disiapkan dan siapa yang harus menyiapkan. Nah, teman-teman, kalau sudah nonton video yang lalu, kita akan tahu bahwa harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal itu akan bisa dibagikan setelah dipotong atau dikeluarkan 3 kewajiban. Pertama adalah kewajiban atas hutang piutang, kewajiban untuk membayar wasiat bila ada wasiatnya, kemudian kewajiban untuk biaya-biaya ketika pengurusan jenazah, termasuk sebenarnya biaya ketika almarhum sakit, kalau misalnya meninggalnya karena sakit, gitu ya. Jadi kita sudah tahu berapa biaya yang harus disiapkan, gitu ya, siapa yang harus menyiapkan, dan bagaimana cara menyiapkannya. Nah, kali ini saya akan meneruskan video tersebut untuk berbicara mengenai proses 3P. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, lalu warisannya harus dibagi, ada proses 3P yang harus dilalui oleh para ahli waris untuk bisa mendapatkan harta warisan tersebut, untuk bisa membagikan harta warisan tersebut, dan termasuk sebenarnya apa saja sih surat-surat yang harus disiapkan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton video ini. Oke, jadi kalau kita berbicara apakah ketika seseorang meninggal dunia kemudian dia memiliki harta dan hartanya bisa langsung dibagi, jawabannya sebenarnya tidak, ya. Kenapa? Karena tadi ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Setelah selesai kewajibannya dilaksanakan, maka kita akan berbicara ada 3 proses yang harus dilewati oleh para ahli waris untuk bisa membagikan harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Apa proses itu? Saya sebut prosesnya adalah 3P. Dan untuk bisa melalui proses 3P itu secara mulus, dengan mulus, itu ada beberapa persyaratan atau surat-surat atau dokumen yang harus disiapkan. Apa saja? Nah, sebelum masuk ke dokumen, kita harus tahu bahwa langkah-langkah pembagian waris yang saya sebut tadi 3P adalah pertama adalah pencarian. Ya, jadi kita akan melakukan namanya proses pencarian. Nanti kita akan bicara apa sih yang dicari gitu kan dalam proses pencarian. Yang kedua, setelah pencarian, tentu kalau pencarian hasilnya adalah ketemu ya, udah ketemu gitu yang dicari tadi ketemu, maka kita akan menuju ke proses namanya pencairan. Jadi dicari kemudian dicairkan. Lalu setelah dicairkan baru bisa dibagikan gitu. Itu proses P yang ketiga. Jadi 3P adalah pencarian, pencairan, dan pembagian. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti apa sih prosesnya, saya selalu menggambarkan prosesnya seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap kali proses kelas di dalam kelas basic financial planning, basic estate planning, perencanaan waris, gambar ini selalu saya tampilkan. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau menurut hukum negara, hukum perdata kita harus bagi waris. Harta yang mana yang perlu kita bagi. Jadi cara pembagiannya seperti itu, dan nanti kita akan lihat bahwa ada di dalam proses pencairan dan pencarian itu ada hal-hal yang harus dipenuhi, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pencarian tadi, ya, maka kita akan berbicara ada 2 pencarian. Ya, pertama adalah pencarian atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kita bahas ini dulu. Jadi, dalam berbagai macam kasus yang pernah saya alami, gitu, saya bantu gitu ya, nasabah-nasabah saya menjumpai satu hal yang mempunyai kemiripan, yaitu ada beberapa ahli waris atau bahkan istri dari almarhum, misalnya yang meninggal adalah suami, itu tidak tahu harta suaminya apa saja. Jadi mungkin si istri tahu nih, suaminya punya tabungan atau deposito, tetapi tidak tahu saldonya berapa. Atau mungkin tahu saldonya berapa, tetapi tidak tahu di mana nyimpan buku tabungan atau sertifikat depositonya.
Di kasus yang lain, si istri tahu nih, misalnya suaminya selalu bilang, "Ma, aku baru aja beli tanah atau beli rumah," gitu ya. Tetapi si istri nggak tahu tuh rumah atau tanah itu yang dibeli letaknya di mana, luasnya berapa, dan harganya berapa. Jadi biasanya tahu beres aja, tapi itu berdampak pada proses nanti pencarian. Jadi pada saat pencarian ini bisa jadi dalam banyak kasus itu justru memakan waktu yang lama. Ini hartanya apa aja sih? Hartanya di mana aja? Itu pencarian harta. Yang kedua, kita berbicara soal tadi. Harta yang dibagi adalah harta haknya orang yang meninggal. Ketika dia meninggal, maka hak dia atas harta tersebut, hak dan kewajibannya atas harta tersebut dia gugur, gitu ya, gugur karena dia sudah meninggal dunia. Harta tidak bisa ikut dia juga nggak bisa ngajak hartanya, maka hartanya menjadi harta tak bertuan. Nah, harta tak bertuan ini berbahaya kalau nggak ada tuannya, maka dia harus dicarikan tuan baru yang sah atas harta peninggalan almarhum tersebut. Nah, siapa sih tuan baru yang sah? Maka kita akan berbicara tuan baru yang sah adalah para ahli waris yang sah. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa Anda adalah ahli waris yang sah? Maka diperlukan beberapa dokumen. Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya dokumen-dokumen yang kita perlukan ketika kita mau melakukan proses tadi, pencairan. Setelah pencarian, ketemu Anda adalah ahli waris yang sah, Anda harus buktikan bahwa Anda ahli waris yang sah, berdasarkan dokumen itu baru nanti kita bisa masuk ke pencairan. Apa saja sih dokumennya? Pertama, kalau almarhum atau almarhumah meninggal di rumah sakit karena sakit mungkin atau memang sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit, maka yang harus diminta dari rumah sakit adalah surat keterangan kematian dari rumah sakit. Karena dokumen ini adalah dokumen yang nanti akan diperlukan untuk proses selanjutnya. Jadi pastikan kepada para ahli waris untuk memiliki atau meminta dari rumah sakit surat keterangan ini, surat keterangan kematian dari rumah sakit. Nah, setelah itu, apalagi proses selanjutnya? Setelah kita sudah dapat nih surat keterangan kematian, apakah sudah bisa dipakai untuk mengurus misalnya tabungan di bank? Nggak bisa. Kita harus melalui tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita akan minta namanya surat keterangan kematian dari kelurahan atau kecamatan. Jadi berdasarkan surat yang tadi dari rumah sakit, kita bawa ke kelurahan atau kecamatan dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW, kita akan mendapatkan surat keterangan kematian ini. Nah, apakah surat keterangan kematian ini sudah bisa dipakai untuk mengurus harta waris di misalnya tanah dan bangunan atau tadi rekening di perbankan? Jawabannya juga belum bisa. Maka kita akan lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya yang harus diurus adalah surat pernyataan ahli waris. Jadi para ahli waris berkumpul, kemudian menyiapkan surat seperti ini, kemudian nanti surat ini dilampiri dengan KK dan KTP semua ahli waris yang menandatangani surat ini, dan nanti akan ada saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan surat ini, yang menyatakan bahwa benar ini orang-orang ini adalah ahli waris yang sah membuat surat pernyataan ini. Siapa mereka? Adalah ketua RT dan ketua RW di tempat kita membuat surat pernyataan tersebut, gitu ya. Nah, dalam kasus saya kebetulan ibu saya meninggal di kota Semarang sehingga kami saksi-saksinya adalah ketua RT dan ketua RW di mana almarhumah ibu saya tinggal, gitu ya. Nah, apakah dengan surat ini sudah bisa langsung ke bank? Belum bisa. Masih ada satu surat lagi yang diperlukan, yaitu namanya surat keterangan ahli waris. Nah, surat keterangan ahli waris ini sama seperti tadi, surat pernyataan ahli waris harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang mendukung seperti KTP dan KK para ahli waris semuanya. Dan berbeda dengan tadi yang hanya ahli waris tanda tangan dan saksi RT RW tanda tangan, di sini diperlukan tanda tangan dan cap lurah dan camat. Nah, teman-teman, ini harus dipenuhi gitu. Baru nanti kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, apakah semua orang bisa cukup menggunakan surat keterangan ahli waris ini? Jawabannya enggak juga gitu. Tidak juga. Karena kalau kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97, terutama mengenai tanah dan bangunan gitu ya. Untuk pengurusan tanah dan bangunan itu ahli waris menggunakan surat apa itu tergantung dari golongan apa dia berasal, gitu ya. Jadi kalau kita mengacu di undang-undang, ada yang memakai surat keterangan ahli waris ini biasanya dipakai kalau golongan pribumi, gitu ya. Tetapi kalau misalnya ahli warisnya adalah keturunan Tionghoa, maka diperlukan namanya keterangan ahli waris
dari notaris. Jadi nanti notaris yang membuat. Jadi bukan lagi lurah dan camat, tetapi notaris yang membuat. Dan kalau misalnya bukan turunan Tionghoa, maka dia mungkin turunan timur asing lain gitu ya, itu nanti membuatnya namanya surat keterangan hak waris. Itu adanya di Balai Harta Peninggalan. Jadi ini yang mungkin sedikit agak menjadi agak rumit gitu ya buat orang-orang yang tidak mengerti. Dia merasa dia sudah bawa surat, tapi ternyata suratnya salah gitu ya. Jadi teman-teman pastikan tahu persis kemana harus mengurus, apakah ke kelurahan atau kecamatan, ke notaris atau Balai Harta Peninggalan Kemenkumham untuk mengurus surat untuk proses selanjutnya yaitu pencairan. Nah, dalam kasus-kasus tertentu surat-surat ini nggak cukup gitu ya, masih diperlukan surat tambahan atau keterangan tambahan atau dokumen tambahan berupa penetapan dari pengadilan. Nah, misalnya kalau yang beragama Islam bisa datang ke pengadilan agama setempat, atau yang tidak beragama Islam bisa datang ke pengadilan negeri setempat untuk bisa mendapatkan namanya penetapan ahli waris. Nah, barulah dari sini, setelah semua dokumen ini terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pencairan. Ya, kenapa nanti kita akan bicara kenapa prosesnya baru pencairan dulu, harus pencairan dulu baru pembagian. Ya, karena nanti kita jawab di slide yang paling akhir. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu mengenai yang selama ini suka awam bertanya adalah bagaimana halnya kalau almarhum atau almarhumah memiliki manfaat santunan asuransi jiwa yang ditujukan untuk keluarganya. Seperti sudah saya bahas di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat linknya di atas ini, nanti kita akan lihat linknya di atas. Apa sih bedanya antara manfaat santunan asuransi jiwa dengan harta warisan? Apakah manfaat santunan asuransi jiwa itu sama dengan harta warisan? Teman-teman bisa lihat di video saya tersebut. Nah, untuk bisa menguatkan video tersebut, saya ambil satu ketentuan di mana di dalam polis asuransi jiwa secara umum gitu yang berlaku di Indonesia membedakan antara harta warisan dengan santunan asuransi jiwa. Manfaat santunannya uang pertanggungan. Apa bedanya? Kalau tadi harta waris itu kan proses pencairan membutuhkan surat-surat yang panjang kali lebar tadi ya. Tetapi khusus untuk manfaat santunan asuransi jiwa tidak diperlukan dokumentasi yang seperti yang tadi ya. Surat keterangan waris, surat pernyataan waris dan lain-lain itu tidak diperlukan. Buktinya apa? Ini saya ambil salah satu klausul di dalam salah satu polis perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia, di mana kita bisa lihat pada pasal 7 ayat 4 gitu ya, pengajuan permintaan pembayaran manfaat itu ada syarat-syaratnya. Di situ tidak disebut mengenai surat keterangan waris, surat keterangan hak waris, penetapan waris dan lain-lain. Ya, tidak disebut soal itu. Artinya apa? Artinya kalau saya selama ini berbicara bahwa manfaat asuransi jiwa adalah sebagai salah satu solusi untuk perencanaan waris untuk bisa membuat kita liquid pada saat seluruh harta warisan berubah menjadi tidak liquid ya, karena tadi harus melalui proses yang panjang tadi, maka ini adalah buktinya. Jadi ini bisa 14 hari sejak dokumen ini semua komplit secara ketentuan itu uang manfaat santunan asuransi jiwanya sudah bisa keluar dan itu bisa dipakai untuk pengurusan harta waris yang tadi gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau manfaat santunan asuransi jiwa tidak memerlukan surat-surat keterangan yang tadi yang panjang kali lebar kita perlu ngurus gitu ya, dan pasti berbiaya ya, pasti tidak gratis gitu. Nah, jadi teman-teman dari sini sudah cukup jelas proses yang harus dilalui adalah dicari dulu hartanya ada di mana, bentuknya apa, nilainya berapa, kemudian siapa para calon tuan baru yang sah, para ahli waris yang sahnya, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tadi, gitu ya, dan teman-teman harus tahu juga ngurusnya kemana, biayanya berapa, dan baru nanti bisa dibagi. Pertanyaannya, kenapa harus dicari, kemudian dicairkan? Harus ada pencarian dulu, baru pencairan. Kenapa nggak langsung dibagi? Gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, teman-teman yang harus diingat adalah pembagian waris adalah pembagian nilai atau value, ya, bukan pembagian fisik. Jadi kalau almarhumah misalnya meninggalkan perhiasan yang macam-macam, ada berapa banyak gitu ya, ada 1 kilo perhiasan yang bentuknya macam-macam, itu tidak bisa cara baginya dengan cara cap cip cup gitu ya. Oh, cap cip cup para ahli waris milih gitu, nggak bisa. Jadi harus dinilai dulu berapa value-nya total semua,
baru dibagi kepada ahli waris sesuai porsinya. Jadi kalau di dalam hukum perdata bagi to ya, bagi roto gitu ya, jadi ya dibagi rata aja gitu. Nah, jadi bukan pembagian fisiknya, tetapi pembagian value-nya. Jadi makanya harus dicairkan dulu. Cairkan itu tidak harus dijual, tetapi bisa juga di-appraise nilainya. Ya, nanti biasanya kalau tanah dan bangunan pakai jasa KJPP, kantor jasa penilai publik. Jadi itu teman-teman yang saya bisa share pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa proses pengurusan waris, proses pembagian waris tidak bisa terjadi seketika. Dia ada proses yang harus dilalui dan itu berbiaya. Dan saya berharap teman-teman mengetahui juga bahwa ternyata manfaat santunan itu bisa menjadi solusi untuk proses pembiayaan tadi, gitu ya. Plus yang saya ingin informasikan tanggal 26 Mei saya akan mengadakan satu kelas tentang Key Man Planning Insurance, gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan satu perencanaan untuk tokoh kunci dalam satu usaha. Kita akan belajar bersama-sama dari sebuah film yang sekarang sedang diputar, film Gara-gara Warisan. Gitu ya. Dari situ ternyata banyak pelajaran yang kita bisa ambil, dan buat Anda para pemilik usaha atau Anda para estate planner yang memiliki klien atau nasabah pemilik usaha bisa nonton film ini supaya kita bisa memberi solusi kepada mereka mengenai perencanaan tokoh kunci tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa like dan